الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku, bertemu lagi kita di channel YouTube ini. Alhamdulillah, syukur kita sudah berada di ujung Ramadan 1441 Hijrah. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, apabila berada di akhir Ramadan, biasanya pembicaraan kita ini terkait dengan zakatul fitrah atau zakat fitrah. Hampir masjid-masjid, tempat-tempat bahkan perkantoran itu membentuk amil zakat atau panitia amil zakat. Gunanya adalah untuk membantu mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal dari para muzakki atau orang-orang yang diberikan Allah kelebihan harta yang wajib mengeluarkan zakat. Maka para amil ini bertugas untuk mendistribusikan, menerima dan mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal yang sudah dilakukan, dibayarkan, ditunaikan oleh para muzaki kepadanya. Maka khusus zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang berkaitan dengan Ramadan. Zakat fitrah ini mengajarkan kepada kita betapa bahwa sesungguhnya Ramadan ini kita harus berbagi. Ramadan ini kita harus melihat saudara-saudara kita. Sekaligus Ramadan juga sebagai jalan untuk melihat sejauh mana kesempurnaan puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu para sahabat-sahabatku, sesungguhnya zakat fitrah ini lebih kepada meningkatkan kualitas kesalehan sosial. Kalaulah puasa Ramadan, kalaulah sholat tarawih, qiyamul lail yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini, bertadarus Quran dan lain sebagainya, itu adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kesalehan pribadi, kualitas kesalehan secara individu. Tetapi di samping kita meningkatkan kualitas kesalehan individu kita, Ramadan juga mengajarkan bahwa kita harus melihat orang lain. Bukankah rasa lapar dan rasa haus itu lebih akrab dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya? Para fakir, para miskin adalah orang-orang yang sangat akrab dengan rasa lapar dan dengan rasa haus. Sedangkan kita, begitu kita merasa lapar, begitu kita merasa haus, maka dengan segera kita bisa ambil minuman atau beli minuman, ambil makanan atau beli makanan untuk menghilangkan dahaga dan rasa lapar itu. Tetapi orang-orang yang tidak punya, di hati memang tidak ada apa yang mau dibeli karena uang tidak ada, apa yang mau dimakan karena di rumah memang tidak ada persediaan makanan. Oleh karena itu, maka puasa juga mengajarkan kesalehan sosial. Maka di masyarakat kita lihat banyak sekali orang-orang yang berbagi, orang-orang yang membagikan berbuka puasa misalnya, bagi sembako dan lain sebagainya. Maka itu yang sunnah-sunnah. Tetapi ada satu yang wajibnya jangan sampai kita lupakan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dimaknai adalah memberikan zakat fitrah di penghujung Ramadan ini berupa makanan pokok.
Dalam mazhab Imam Syafi'i kita dianjurkan memberikan makanan pokok 2,5 kilogram. Kalau kita di Indonesia karena kita makannya nasi, maka kita dianjurkan dengan zakat fitrah berupa beras. Nah, dalam ketentuan zakat fitrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan zakatul fitri tuhratul lis-shaim minal laghwi war rafath wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia. Laghwi war rafath, daripada perbuatan sia-sia dan kata-kata yang keji. Nah, sepanjang perjalanan Ramadan ini kita mungkin saja bisa menahan lapar. Mungkin saja kita masih mampu menahan dahaga. Tetapi menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, apalagi menjaga lisan, sulit, sangat berat. Maka tidak jarang orang berpuasa kadang masih terlontar kata-kata yang kasar. Tidak jarang kita lihat orangnya berpuasa tapi masih terlontar kata-kata yang kasar. Mungkin juga menjengkelkan, mungkin juga ketus yang melukai hati orang lain. Entah sadar, entah tidak, dia katakan itu, dia ucapkan itu. Mungkin juga kepada anaknya, kepada istrinya, kepada temannya, kepada keluarganya, teman-teman di kantornya, atau mungkin dengan orang yang lebih tua. Orang tuanya mungkin, na'udzubillah, mertuanya mungkin, dan lain sebagainya. Maka zakatul fitri atau zakat fitrah mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Oleh karenanya, untuk melaksanakan zakat fitrah ini dalam rangka tuhratul lis-shaimin, yaitu membersihkan orang yang berpuasa agar pahala puasanya itu betul-betul bermakna, pahala puasanya dapat sempurna. Nah, itu tujuannya untuk zakat fitrah, mensucikan diri dari kekurangan-kekurangan kesempurnaan kita dalam menjalankan puasa Ramadan. Untuk sosialnya, tuhratul lis-shaimin wa tu'matul lil masakin. Kalau tadi zakat fitrah secara pribadi untuk mensucikan diri, yang kedua adalah tu'matul lil masakin, yaitu untuk makanan orang-orang yang miskin. Itulah kenapa dianjurkan menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok. Dalam kitab-kitab fikih itu dianjurkan dengan gandum, dianjurkan dengan kurma, karena di Arab sana itu kebanyakan makanan pokoknya adalah gandum, kurma. Nah, kita di Indonesia karena kita makan nasi, maka dianjurkan dengan makanan pokok berupa beras. Besarannya sudah disepakati ulama, berkira sekitar 2,5 kilo lah kalau hitungan kita sekarang. Lalu bagaimana dengan uang? Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu berprinsip lebih baik dilakukan dengan harga dari makanan pokok itu, karena itu lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan oleh mustahik. Karena mustahik bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh bahan pokok, mereka juga perlu belanja keperluan untuk menghadapi Lebaran Idul Fitri. Lalu siapa yang wajib? Kita semua. Bahkan anak yang baru lahir di malam Idul Fitri pun wajib dikeluarkan itu. Batas waktunya adalah pada saat khotib naik mimbar sholat Id. Maka itu adalah batas waktu pelaksanaan itu. Maka dikatakan dalam lanjutan hadis, man addaha qabla sholat fahuwa sodaqatum maqbulah, wa man addaha ba'da sholat sodaqatum minas sodaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang makbulah, zakat yang diterima oleh Allah.
Tetapi barang siapa yang menunaikannya sesudah zakat, sesudah sholat Idul Fitri, maka disebut dengan shadaqatun minas shadaqat. Artinya disebut sekedar sedekah biasa seperti sedekah lainnya. Oleh karena itu, catatan kepada para amil, para panitia zakat, sebelum sholat Idul Fitri, semua zakat fitrah yang dia terima sudah harus didistribusikan, disampaikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Karena orang-orang itu membutuhkan untuk menjalankan, merayakan juga Lebaran Idul Fitri seperti kita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.